Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Ramadhani. Saya dari kelas L3 Kampus Indralaya dengan NIM 070112829184. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya yang berjudul perusahaan pada bab 2 yang saya ambil dari buku Bahan Ajar Hukum Dagang karya Dr. Andamei ke M.W. Lasut M.Hum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Baiklah, langsung memasuki bagian pertama, yaitu definisi dari perusahaan. Perusahaan sendiri adalah organisasi yang didirikan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks hukum dagang, perusahaan memiliki definisi yang lebih spesifik, mencakup aspek legalitas dan struktur organisasi. Perusahaan juga dalam artian lain adalah sebagai bentuk kepemilikan bisnis yang mengatasi batasan semua bentuk kepemilikan lainnya seperti perusahaan dagang tunggal, kemitraan, dan juga yang lain-lain. Perusahaan sendiri muncul dari revolusi industri. Perusahaan juga memiliki ciri khas yang membedakannya dari bentuk usaha lain, seperti memiliki badan hukum sendiri, keberadaan yang abadi, serta tanggung jawab terbatas bagi pemiliknya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, perusahaan merupakan revolusi dari industri, karena perusahaan itu membutuhkan modal besar dan usaha yang skalanya luas. Karena itulah dibentuklah sistem perusahaan yang bisa jalan meski pemiliknya terus berganti-ganti. Selanjutnya saya akan membahas tentang fitur perusahaan. Perusahaan sebagai badan hukum itu memiliki sejumlah karakteristik atau fitur penting yang membedakannya dari bentuk organisasi bisnis lainnya. Fitur perusahaan tersebut adalah yang pertama, orang buatan. Perusahaan itu dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dan berbeda dari pendiri atau pemiliknya. Perusahaan dapat memiliki aset, dapat mengikat kontrak, dapat menuntut dan juga dituntut atas namanya sendiri. Tetapi, karena perusahaan ini bukan makhluk hidup, perusahaan harus beroperasi melalui orang-orang yang ditunjuk. Contohnya seperti dewan direksi. Yang kedua adalah asosiasi berbadan hukum. Perusahaan hanya memperoleh keberadaannya setelah secara resmi didirikan melalui prosedur hukum, karena pendaftaran di bawah undang-undang perusahaan. Tanpa proses yang legal ini, perusahaan tidak dianggap sah secara hukum. Yang ketiga adalah keberadaan abadi. Perusahaan memiliki keberadaan yang tidak tergantung pada kehidupan anggota atau pemegang sahamnya. Artinya, kematian, kebangkrutan, atau pengunduran diri anggota tidak mengganggu kelangsungan perusahaan. Perusahaan hanya bisa diakhiri secara hukum. Yang keempat adalah segel umum. Karena perusahaan ini adalah entitas hukum, ia tidak dapat menandatangani dokumen. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan segel umum sebagai pengganti tanda tangan untuk menyatakan persetujuan terhadap dokumen ilegal. Yang kelima adalah tanggung jawab terbatas. Salah satu fitur yang paling signifikan adalah bahwa tanggung jawab pemegang saham itu terbatas, hanya sampai jumlah yang belum dibayar atas saham yang mereka miliki, dan juga tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang perusahaan. Yang keenam, saham yang dapat dipindah tangankan. Dalam perusahaan publik sendiri, saham dapat dipindahkan dengan bebas. Ini memberikan likuiditas dan fleksibilitas kepada pemegang saham. Meski begitu, perusahaan swasta dapat memperlakukan pembatasan tertentu atas pemindahan saham. Yang ketujuh adalah properti terpisah. Aset perusahaan adalah milik perusahaan, bukan milik pemegang sahamnya. Bahkan, jika pemegang saham telah berkontribusi modal, mereka tidak dapat mengklaim kepemilikan langsung atas properti perusahaan. Yang kedelapan adalah manajemen yang didelegasikan. Karena jumlah pemegang saham bisa sangat banyak, mereka tidak dapat mengelola perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, mereka memilih perwakilan atau direksi untuk mengelola perusahaan. Yang kesembilan adalah modal saham. Untuk menjalankan bisnis berskala besar, perusahaan mengumpulkan dana dengan menjual saham kepada publik. Orang yang membeli saham menjadi anggota atau pemilik sebagian perusahaan. Yang kesepuluh adalah asosiasi sukarela. Perusahaan dibentuk atas dasar sukarela oleh individu yang sepakat untuk bersama-sama mencapai tujuan bisnis. Mereka setuju dengan syarat dan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan. Dan terakhir, kapasitas untuk menuntut dan dituntut. Sebagai badan hukum, perusahaan dapat mengajukan gugatan dan juga digugat atas namanya sendiri. Ia dapat memiliki dan mempertahankan haknya secara legal terhadap pihak ketiga atau bahkan terhadap anggota internal. Yang selanjutnya adalah macam-macam perusahaan. Di dalam buku ajar ini dijelaskan bahwa perusahaan itu bisa dibedakan dari berbagai sisi. Setidaknya ada 4 dasar klasifikasi yang bisa kita pakai untuk mengenali jenis-jenis perusahaan. Yang pertama adalah berdasarkan cara pendirian. Macam-macam perusahaan berdasarkan cara pendirian sendiri ada 3, yaitu perusahaan sewaan, perusahaan berdasarkan undang-undang, dan perusahaan pendaftar. Perusahaan sewaan ini adalah perusahaan yang lahir karena diberi piagam khusus oleh raja ataupun ratu. Dahulunya perusahaan ini punya kekuasaan yang sangat luas, bisa punya aset sendiri, bikin kontrak, bahkan bertindak layaknya pemerintahan kecil. Contohnya East India Company, Bank of England. Tetapi setelah negara-negara ini merdeka, jenis perusahaan ini sudah tidak dipakai lagi. Kemudian, perusahaan berdasarkan undang-undang. Perusahaan berdasarkan undang-undang ini dibentuk lewat undang-undang khusus, biasanya untuk tujuan sosial, bukan hanya semata-mata untuk mencari untung. Contohnya seperti Reserve Bank of India, LIC, ataupun Perum Bulog maupun Bank Indonesia. Uniknya, perusahaan jenis ini tidak dipakai anggaran dasar biasa, karena semua aturannya sudah langsung ditetapkan dalam undang-undangnya.
Terakhir adalah perusahaan terdaftar. Ini adalah yang paling umum dipakai sekarang karena perusahaan ini didirikan sesuai dengan undang-undang perusahaan yang berlaku, lalu didaftarkan secara resmi ke instansi terkait. Setelah dapat sertifikat, perusahaan baru resmi menjadi badan hukum. Contohnya seperti PT Tokopedia, PT Gojek, dan banyak perusahaan TBK lainnya. Yang kedua adalah macam-macam perusahaan berdasarkan tanggung jawab. Perusahaan yang dibatasi oleh saham ini adalah perusahaan yang paling umum karena pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar sisa modal yang belum dibayar. Jika perusahaan rugi, mereka tidak harus menjual sesuatu untuk menutupi hutang perusahaannya. Yang kedua adalah perusahaan yang dibatasi oleh jaminan. Biasanya dipakai untuk tujuan sosial atau non-profit seperti yayasan kebudayaan, amal, ataupun olahraga. Yang ketiga adalah perusahaan tidak terbatas atau unlimited company. Nah, perusahaan ini yang resikonya termasuk besar karena pemilik bisa dituntut secara pribadi jika perusahaan tersebut bangkrut. Biasanya ini hanya dipakai dalam kondisi tertentu dan jarang ditemukan. Bahkan di India sekalipun perusahaan seperti ini sudah tidak populer lagi. Yang ketiga adalah macam-macam perusahaan berdasarkan jumlah anggota. Yang pertama, perusahaan swasta atau private company. Ini jenis perusahaan yang anggotanya dibatasi maksimal 50 orang, sahamnya tidak dijual ke umum. Jika mau dijual ke umum pun harus ditawarkan dulu sesama anggota perusahaan. Contohnya seperti transfer saham yang dibatasi, anggota minimal 2 orang, maksimal 50, dan tidak boleh mengundang masyarakat umum untuk membeli saham perusahaannya. Biasanya dipakai oleh keluarga atau kelompok kecil. Yang terakhir adalah perusahaan umum atau public company. Ini adalah kebalikan dari private company. Perusahaan publik itu boleh jual saham ke siapa saja lewat pasar modal. Jumlah anggotanya tidak dibatasi, sahamnya bisa bebas diperjualbelikan di bursa. Contohnya seperti PT Telkom Indonesia, PT Bank BRI, bahkan PT Indofood Tbk. Ini adalah kepribadian perusahaan. Ini adalah sesuatu yang agak filosofis tetapi penting ke dalam dunia hukum dagang. Walaupun perusahaan itu bukan manusia yang tidak mempunyai tangan ataupun otak ataupun hati, namun secara hukum dia dianggap sebagai orang, bukan orang biasa tetapi orang buatan yang diciptakan oleh hukum. Itulah yang disebut dengan corporate personality. Kepribadian perusahaan sendiri adalah konsep hukum yang menganggap bahwa perusahaan itu sebagai entitas yang berbeda dari pemiliknya. Artinya, walaupun ada orang-orang di balik perusahaan, tetapi perusahaan tetap punya identitas hukum sendiri. Karena perusahaan bisa memiliki akses, tanda tangan kontrak, menuntut dan dituntut, membayar pajak, bahkan dihukum jika melanggar hukum. Karena perusahaan sendiri memiliki identitas hukum yang jelas, hak dan kewajiban, serta direksi sebagai pikiran yang mengatur tindakan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Meskipun sebuah perusahaan ini hanyalah badan hukum, bukanlah warga negara dengan cara yang sama seperti warga negara asli, mereka tidak dapat memegang paspor atau memberikan suara dalam pemilihan. Namun diakui bahwa mereka ikut serta dalam beberapa praktik yang sama atau serupa dalam masyarakat, seperti membayar pajak, terlibat dalam kebebasan berbicara, dan mengharapkan perlindungan tertentu dari negara. Namun, ada kekhawatiran yang memperluas cakupan kewarganegaraan perusahaan berbadan hukum dapat melanggar demokrasi dan kesetaraan, karena akses mereka ke kekuasaan dan sumber daya yang substansial.